Jamaah, balasan untuk orang yang berbakti kepada orang tuanya kontan Allah bayar di dunia sebelum di akhirat. Balasan buat orang yang durhaka sama orang tuanya kontan nih, dibayar di dunia sebelum di akhirat. Ma min dzambin ahaqqu an yu'ajjilallahu lahul uquba fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim wa fi riwayah wal uquq. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk dibalas di dunia sebelum di akhirat nanti daripada kezaliman dan kedurhakaan kepada orang tua. Jadi kalau bicara berbakti sama orang tua, itu bukan kita ngasih tahu sama anak kita, "Nak, kamu harus berbakti sama orang tua, nak. Kamu harus seperti ini pada orang tua." Nggak perlu. Anak-anak itu perlu contoh dari bapak dan ibu. Berikan contoh, dia akan berbakti. Ingat seorang anak yang dia tinggal sama bapaknya tinggal sama dia. Bahasanya bapaknya tinggal sama dia, berarti bapaknya ikut dia, bukan dia yang ikut bapak. Sudah tua bapak, istrinya kurang suka sama bapak. Ya udah tua, ngerepotin. Akhirnya istrinya usul, gimana kalau bapak ditaruh di atap. Jadi rumah itu ada atap, ada kamar biasanya di sana di Arab sana. Akhirnya si suami nurutin istri, mengatakan, ayah keberatan nggak kalau tinggal di atas? Oh nggak apa-apa nak, yang penting kau seneng nak. Bayangkan, wallahi orang tua kita itu, yang penting anaknya bahagia. Akhirnya dipindah ke atas. Tiap hari bapaknya ini dikirimin pakai piring dari plastik apa seng, nggak lupa, kirimin ke atas makan ya, nanti bajunya dicuci, pokoknya nggak kumpul sama cucu-cucunya aja, seakan-akan diasingkan sampai meninggal dunia. Sudah meninggal, selesai. Orang itu kalau orang tua yang meninggal selesai, sudah beban hidup dia, padahal itu pintu surga yang sudah ditutup buat antum. Maka sebagian ulama ketika ibunya meninggal menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis seperti ini? Kata dia, gimana aku tidak menangis? Pintu surga terbaik udah tertutup buat aku, kata dia. Udah selesai. Aku belum berbakti sama dia sudah meninggal. Akhirnya ketika meninggal dikubur, bapak anaknya ini mau bersih-bersih kamar bapak bersama anak dia. Bersih-bersih, sudah dimasukin kantong hitam ya, macam-macam. Ketika piring tempat anaknya ini ngirim makanan buat bapaknya, mungkin cucunya juga ngirim buat bapaknya, mau dibuang, kata anaknya, ayah jangan ayah, buat aku ayah. Kenapa nak? Buat apa piringnya? Iya ayah, nanti kalau ayah sudah tua, aku akan pakai ini buat ayah. Anaknya anak kecil nggak tahu apa-apa aja. Dia pikir itulah berbakti sama orang tua. Dia ingin mengulangi apa yang dia lihat, dia ingin praktekkan sama bapak. Bukan karena dia ingin durhaka, bukan. Karena dia berpikir itulah kebaktian jemaah. Ketika si anak ini melihat anaknya mengatakan itu, dia nangis dia jemaah. Dia ciumin baju bapaknya yang ada di sana. Selesai sudah jemaah. Selesai, pintu surga itu sudah ditutup buat antum. Maka nggak perlu antum kasih ceramah anak antum tentang berbakti. Antum minta sama Allah, perbaikin di anak keturunanku ya Allah. Iya, agar mereka berbakti, bermanfaat buat kedua orang tuanya, buat negeri ini, buat agamanya. Tapi tidak hanya dengan omongan. Kalau seorang ayah suka duduk sama ibunya, pijetin kaki ibunya, antum suka ambilin sandal buat bapak antum. Kadang-kala kan orang kalau pakai sandal masuk rumah itu sandalnya ngadep ke rumah. Antum suka belokin. Antum keluar dari masjid, sandal bapak antum lurusin.
Antum nggak usah suruh anak antum melakukan itu sama antum. Dia akan lakukan itu sendiri. Birrul walidain, berbakti kepada ibu khusus. Itu bukan ceramah yang disampaikan. Bukan pidato yang disampaikan oleh seorang orator. Enggak. Tapi sesuatu yang kita praktekkan dalam kehidupan. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jamaah, man ahqun nas bi husni sahabat. Siapakah manusia yang paling pantas mendapatkan kedekatan kita sama dia? Sahabati. Bukan hanya servis dari kita, tapi pendampingan dari kita. Kita lebih sering duduk sama sahib-sahib kita. Ini ketika sahabat bertanya, siapa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala ummuk, ibumu. Qultu thumma man? Setelah ibu siapa? Ummuka, ibumu lagi. Qultu thumma man ya Rasulullah? Iya, aku tahu ibu. Kemudian ibumu lagi. Qultu thumma man? Thumma abuk, baru bapakmu, baru orang yang dekat lainnya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sampaikan ini kepada ya aktivis gender yang mengharapkan persamaan lelaki dengan wanita. Di dalam agama kita wanita diletakkan 3 kali di atas laki-laki dalam kebaktian. Bukan sama bapak, tidak. Maka bapak jangan pernah iri ketika melihat anaknya lebih cinta sama ibunya, lebih berbakti sama ibunya, karena itu syariat Allah Jalla Jalaluh. Iya, kita tetap berbakti sama bapak kita. Tapi ibu kita, kenapa kok ibu 3 kali? Bapak tidak ikut hamil. Rasa lelah ibu tidak pernah dirasakan bapak. Bapak tidak ikut melahirkan. Dia tidak pernah merasakan rasa sakit melahirkan. Bapak tidak pernah menyusuin. 3 ini pekerjaan ibu. Sehingga ibu dikasih tempat yang lebih tinggi. Bihusni sahabati. Dengan pendampingan kita, dengan kebaikan kita, ibu kita. Maka berusahalah jamaah untuk sering-sering kumpul sama ibunya. Tadi kalau antum keluar kota, masya Allah jamaah, anda bertemu dengan seorang lelaki yang sudah tua, dia hampir 60-an. Ketemu di pesawat dari Jember ke Surabaya. Dia datang, dia cium tangan anak ngomong, afwan nih kata dia, anak yang lebih pantas cium tangan antum, anak ngomong. Dia cerita, Ustaz, anak itu sering dengar ceramah Ustaz, tapi nggak peduli. Sampai suatu hari, anak dapat kiriman video tentang berbakti sama ibu. Anak punya ibu sudah 70 tahun Ustaz, ada di Jember. Anak kejar di Jakarta. Anak ingin ibu ke Jakarta, ibu nggak tahan, ibu minta di Jember. Anak minta ridhonya, ibu ridho, anak tetap kerja di Jakarta. Anak dulu pulang Ustaz, ya kalau ada acara, ada yang menikah, Idul Fitri, Idul Adha pulang. Tapi sekarang sejak anak mendengar ceramah Ustaz tentang berbakti sama ibu, anak sebulan 3 kali pulang ke Jember. Duit bisa dicari, tapi ibu kalau mati, antum akan menyesal. Antum gak bakal ketemu lagi. Akan datang satu saat antum hanya ingin melihat wajah ibu antum. Gak ada lagi. 3 kali dia jamaah. Jangan takut duit antum habis untuk berbakti sama ibu. Jangan berpikir kalau uang untuk beli tiket terus Ustaz habis, ya Allah, antum gak percaya sama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, apa yang dia lakukan? Sambung rahimnya. Sambung rahim. Rahim kita sendiri, ibu kita. Kita dari sana keluar. Itu yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita. Antum jangan takut kehabisan waktu.
ketika antum berbakti sama orang tua, Allah berkahin waktu antum. Jangan takut duit antum habis, Allah lipat gandakan apa yang antum keluarkan. Tapi kadang-kala kita nggak yakin. Kita berpikir hitung-hitungan, aduh anak kalau ngasih orang tua berangkat pulang berapa, kalau dihitung aduh nggak masuk Ustaz hitungannya. Antum biarkan malaikat yang itu. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah tuh punya malaikat mulia yang tugasnya mencatat. Dia tahu dengan apa yang antum kerjakan. Biarkan mereka yang mencatat. Biarkan mereka yang menghitung. Wallahi jamaah, kita tuh disuruh dekat sama orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita minta. Kalau enggak, ya mungkin dia ridho jauh. Tapi jangan dipikir dia suka antum jauh dari dia. Maka sebagai bentuk kebaktian anak, tetaplah antum dekat sama orang tua. Yang terakhir, di surah Luqman, ketika Allah mewasiatkan agar kita berbakti sama orang tua kita. Lalu Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, jangan taat kepada keduanya. Fala tuti'huma, jangan taat, jangan patuh. Tapi setelah itu Allah mengatakan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma, jadikan orang tua antum sahib antum. Temanin dia, jangan ditinggal. Kebanyakan di antara kita berkata, Ustaz, abah ana belum dapat hidayah, ibu ana belum dapat hidayah. Pertanyaannya, antum hidup di mana? Ibu antum hidup di mana? Anak hidup di Jakarta, ibu anak hidup di kampung, orang tua anak hidup di kampung, antum setahun kali pulang. Kata Allah, sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini yang kafir. Temanin keduanya dalam kondisi penuh dengan kebaikan. Haibati fillah, sekali lagi anak sampaikan bahwasanya kebaktian kepada orang tua itu memiliki kedudukan yang tinggi setelah bertauhid kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Antum baca nanti surat Al-Isra ayat 23. Antum baca, jangan cuma dengar, baca tafsirnya. Supaya antum tahu bagaimana Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kita dan apa yang Allah inginkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini pertanyaan Ustaz. Bagaimana sikap seorang istri yang suaminya sudah mengenal manhaj salaf, tapi ibunya si istri menginginkan anaknya berislam yang biasa-biasa saja seperti kebanyakan orang. Jika istri mengikuti suaminya, bapak ibunya membenci anaknya. Jamaah, kita ini Islam jangan yang aneh-aneh lah. Jangan yang biasa-biasa aja. Gimana Islam? Islam yang standar. Islam itu ada standarnya. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Yang berlebih-lebihan menyimpang, yang kurang juga menyimpang. Terus gimana Islamnya? Itu sudah seperti Islamnya Rasulullah SAW.
pada waktu itu di surat Al-Baqarah ketika Allah menceritakan tentang orang-orang munafikin. Orang munafik itu ada jemaah yang sholat di belakang Nabi, jadi makmumnya Nabi SAW. Munafik jadi makmumnya Nabi. Jangan dipikir yang hadir di masjid ini semuanya Islam beneran jemaah. Di masjid Nabi aja pentolan orang-orang munafikin ada. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti berimannya manusia, itu biasa-biasa aja lah, seperti berimannya para sahabat Nabi. Gak usah neko-neko Islamnya. Aminu kama amanan nas. Siapa manusia yang ada pada waktu itu? Para sahabat Nabi. Apa kata orang-orang munafikin? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kita mau beriman seperti berimannya orang-orang tolol? Wallahi mereka mengklaim Islamnya para sahabat, Islamnya orang-orang tolol, orang-orang goblok. Anu'minu kama amanas sufaha. Safih ini bukan jahil lagi jemaah, sudah di atas nih jahil. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kebanyakan mereka itulah orang-orang bodoh, orang-orang goblok, kata Allah. Allah yang mengatakan, tapi nggak tahu, nggak sadar mereka. Jadi anti Islamnya yang biasa-biasa aja, yang standar. Standarnya qala Allah, qala Rasul, yang diamalkan sama sahabat Nabi, selesai. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Bagaimana sekarang menyikapin orang tua? Bagi para orang tua yang telah menikahkan putrinya, jangan intervensi di rumah tangga putrinya. Ketika orang tua menikahkan putrinya, dia jabat tangan menantunya, calon menantunya, lalu dia bersyahadat, lalu dia bertahmid memuji Allah, lalu mengatakan, ya fulan ibn fulan, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Ya fulan bin fulan zawwajtuka wa ankahtuka binti fulana bimahar 100,000 rupiah halan. Ketika orang tua mengatakan itu, lalu menantunya menyambut qabil tu, selesai sudah. Ada peralihan tanggung jawab. Engkau serahkan putrimu kepada dia. Surga dan neraka itu perempuan di suaminya sekarang. Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat wanita ketika datang ke rumahnya, lalu ditanya, adzatu zaujin anti? Apakah kamu punya suami? Iya ya Rasulullah SAW. Gimana sikapmu kepada suamimu? La aluhu illa ma'ajiz. Aku tidak pernah tidak melayani dia kecuali yang aku tidak mampu. Lalu Nabi SAW mengatakan, unduri aina anti lahu fa innama huwa jannatuki aw naruki. Engkau lihat bagaimana sikapmu kepada istrimu, dia itu kepada suamimu, afwan. Bagaimana sikapmu kepada suamimu, dia itu surgamu atau nerakamu. Jadi seorang wanita setelah menikah tetap wajib berbakti kepada orang tuanya dengan batasan-batasan. Kenapa kok ada batasannya? Karena dia sudah jadi istri orang, yang dia tidak boleh keluar rumah kecuali izin sama suaminya, bukan sama bapak atau ibu. Kalau ibunya bilang, nah ibu kepingin kamu di sini, apakah antum bisa keluar tanpa izin suami? Nggak bisa perempuan. Katakan, iya ibu, ana mau izin sama suami. Mudah-mudahan boleh ibu. Merayu suaminya, ketika nggak boleh karena suami ada acara, telepon ibunya, ibu mohon maaf ibu, nggak bisa ibu. Bapaknya ambil telepon. Nah, kamu kok jadi anak durhaka sekarang setelah menikah? Sampaikan kepada ayah, bukankah ayah yang nyerahkan aku sama dia? Ayah yang nyerahkan aku sama dia. Ayah yang ngawinkan aku sama dia. Kalau orang tua tidak ingin itu anak nurut sama suaminya, jangan pernah dinikahkan putrinya. Taruh di rumah. Tapi ketika engkau nikahkan, kesian itu anak perempuan kalau ada dua pemimpin. Dia harus taat sama bapak, taat sama suami. Bagaimana hidup dia? Kalau taat sama bapaknya dimarahin sama suaminya,
taat sama suaminya dimarahin sama bapaknya. Maka dalam Islam seorang wanita yang sudah menikah, dia wajib taat sama suaminya. Sama bapaknya, dia taat selama tidak bertentangan dengan perintah suaminya. Dia minta izin, nggak bisa seenak. Kadangkala orang tua ketika anaknya menikah sama suaminya disuruh berhenti kerja, sudah ngomong, "Dek, udah ya, nggak usah kerja. Aku yang akan jadi tulang punggung keluarga. Aku harap engkau ngurusin rumah dan anak." Bapaknya marah, mengatakan, nggak boleh berhenti kerja. Ya Allah, seharusnya engkau tidak nikahkan itu perempuan, taruh di rumahnya, suruh kerja. Tapi ketika engkau sudah nikahkan, dia punya kehidupan sendiri, dia punya suami, dia punya anak-anak. Maka pedulilah jemaah dengan masalah ini. Jadi Islamnya yang biasa-biasa aja, jangan berlebihan kemudian menjadi radikal, dan jangan kurang sehingga menjadi liberal. Jadilah Islamnya Islam pertengahan. Pertengahan itu ya Islamnya Nabi SAW. Jangan merasa Islam Indonesia lebih baik dari Islamnya Nabi. Oh, kita punya Islam model baru, Ustaz, lebih bagus dari Islam yang ada di Arab. Yang ada di Arab itu Nabi loh. Yang ada di Arab itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan merasa lebih baik. Oh, Islam di tempat kita lebih santun. Lebih santun Nabi daripada kita. Allah tahu di mana nabinya diutus. Bukan dari orang Indonesia, dari orang Arab sana. Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalata. Kita nggak usah neko-neko, Islamnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nggak usah Islam Malang, Islam Jawa, Islam Sumatera, jadi Islam Nusantara nantinya. Jadilah Islam biasa, Islam biasa. Kita ini satu saudara, jangan mau dikecilkan umat Islam. Kita ini sama Islam Australia sama Islam yang ada di Amerika sama Islam yang ada di Afrika sama, mereka satu saudara. Dan Islam kita adalah Islamnya Rasulullah SAW, Islamnya para sahabat Nabi. Cukuplah, nggak usah embel-embel itu sehingga mengkotakkan umat Islam. Walaupun Ustaz ini ada mungkin salah paham Ustaz, iyalah kita Islamnya Islam yang biasa-biasa. Maka kalau anti tanya sama orang tua, iya ibu, aku mau Islam yang biasa-biasa. Ketika ditanya, antum kok sekarang pakai jilbab panjang? Iya, biasanya istri Nabi pakai kayak gini. Iya, sampaikan biasa, ini nggak aneh bu, ini biasa. Kalau bicara kebanyakan manusia jamaah, Allahu Akbar. Di beberapa tempat itu, terus terang jamaah, di beberapa kampung yang aneh itu sedih. Sampai pernah satu teman berangkat ke ustadz yang ada di sana. Ada pesantren dekat sungai. Itu jamaah masyarakat kampung kalau mandi di sungai telanjang. Biasa. Mau ikut Islam yang biasa kayak gitu. Itu datang teman ini ke ustadznya. Ustadz, bukankah ini sesuatu yang dibenci sama Allah? Ustadznya tahulah ilmunya. Atau Ustadz, iya, memang nggak boleh sebenarnya. Tapi ya gimana, udah biasa orang-orang kayak gitu. Oh, kalau biasa dibiarkan. Itu yang terjadi, rusak agama Allah ini akhirnya. Barakallahu fikum. Dan anti hafal, anti tetap berbakti sama orang tua. Mohon maaf sama orang tua. Orang tua benci nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Kalau urusan agama kan tadi nggak boleh kita taat sama orang tua dalam kemaksiatan. Ustadz, saya memiliki orang tua yang sudah broken home. Dan ibu saya seorang mu'allaf. Tetapi sekarang murtad. Bagaimana cara saya mendakwain beliau untuk kembali ke agama Islam? Wallahi jamaah, kita tahu diperbolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab. Walaupun dia nggak masuk Islam. Tapi kewajiban suami tatkala itu besar. Dia punya kewajiban mendakwain Islam kepada istrinya, menjaga anak-anaknya juga. Dan ada orang-orang yang masuk Islam hanya karena menikah. Artinya dia itu gak yakin Islam sebagai agama yang benar. Sehingga tatkala dia cerai, akhirnya kembali kepada agamanya. Dan na'udzubillah, hati-hati dengan media. Ana baca media, ada banyak yang merusak hati. Ada fulana murtad,
Kemudian dia bangga menjadi seorang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini media banyak setan. Ingin menampilkan yang buruk menjadi indah, yang dusta menjadi jujur. Itu media. Maka sekarang tugas antum ketika ibu antum murtad, antum harus tetap berbakti. Caranya gimana? Wasahibhuma. Ingat, sahibhuma. Di sini antum harus dekat sama ibu, harus menemani ibu. Soalnya kalau jarang-jarang ketemu ibu susah. Tapi kalau bisa tinggal dekat sama ibu, tiap hari ketemu sama ibunya. Tunjukkan keindahan Islam. Sampaikan kepada ibunya tentang agama Allah ini. Abu Hurairah itu punya ibu yang Nasrani. Ibunya Abu Hurairah Nasrani. Ikut hijrah ke Madinah. Hidup bersama Abu Hurairah. Itu subhanallah, di rumah kelakuan ibunya na'udzubillah min dzalik. Suka mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Hurairah dengan akhlaknya dia terus berbuat baik. Disakiti sama ibunya. Dia datang kepada Nabi SAW. Nabi berpesan, tetap berbakti sama ibumu. Sampai suatu hari dia mendengarkan kata-kata yang buruk dari ibunya. Nggak tahan Abu Hurairah ini. Kata-kata buruk mencela Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah keluar dari rumah. Dia datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah. Wahai Rasul, doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi angkat tangan mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang. Ketika dia ketuk pintu mau masuk rumah, kata ibunya, ala rislik, tunggu dulu. Tunggu dulu kok. Ibunya lagi mandi. Selesai mandi, dibukakan oleh ibunya. Abu Hurairah masuk. Ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Antum melihat bagaimana dahsyatnya doa. Hanya jarak berapa menit antara Abu Hurairah pergi dalam kondisi ibu yang mencaci maki, Rasulullah SAW balik sudah masuk Islam. Maka antum berbakti dan antum terus berdoa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ibu anak.